Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Bella Saputri dengan NIM 201802201556 akan mereview buku Manajemen Konsulting karya Milan Kuber pada topik Consulting in Various Areas di chapter Consulting in Company Transformation. Nah, apa itu transformasi perusahaan? Transformasi perusahaan itu mempunyai banyak bentuk dan mencakup berbagai macam perubahan. Ini bisa berupa modifikasi yang disengaja dari hubungan formal antara komponen organisasi atau desain ulang proses kerja atau penundaan dan penghapusan elemen struktural melalui outsourcing, spinning off, penjualan, dan divestasi bisnis. Transformasi dapat dilihat sebagai proses 3 tahap yang mengikuti urutan restrukturisasi, revitalisasi, dan pembaruan. Restrukturisasi juga disebut tahap kebangkitan, sangat relevan dengan perusahaan yang berkinerja buruk. Revitalisasi adalah pada peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Upaya tersebut mungkin termasuk mengidentifikasi peluang dan kompetensi bisnis baru, serta aliansi strategis untuk mengakses peluang dan kompetensi ini dengan bantuan orang lain. Tahap ketiga dan terakhir adalah pembaruan. Ketika perusahaan berusaha untuk terus terlibat dalam mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, membangun dan berbagi kemampuan baru, sehingga mewujudkan aspek restrukturisasi dan revitalisasi pada saat yang bersamaan. Selanjutnya adalah langkah-langkah mempersiapkan transformasi. Konsultan harus mulai dengan menilai apakah organisasi secara umum menolak atau sensitif terhadap perubahan. Organisasi yang tahan perubahan terus-menerus menolak kebutuhan untuk perubahan meskipun ada pengaruh faktor eksternal. Perubahan perusahaan yang sensitif membuat perubahan terus-menerus dan bertahap sebagai tanggapan lingkungan yang berubah. Mereka sangat menyadari kebutuhan pelanggan mereka dan sangat mudah menerima ide-ide baru. Hasilnya, mereka siap mengambil peluang baru. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, konsultan dan manajemen harus mulai dengan menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dengan situasi yang ada. Tekanan dari dalam dan luar organisasi dapat secara efektif mendukung lebih banyak kesadaran akan perlunya perubahan. Menciptakan pola pikir bersama yang berkarakter oleh ambisi kolektif, komitmen, motivasi, rasa urgensi yang terbentuk tindakan diperlukan, dan fokus eksternal sangat penting untuk memulai transformasi. Organisasi bisa lambat, bertahap, evolusioner, dan berorientasi pada manusia, atau cepat, revolusioner, dramatis, dengan kinerja ekonomi sebagai prioritas pertama. Pendekatan yang berbeda membutuhkan strategi transformasi yang berbeda pula. Konsultan harus lebih mengandalkan dan mendukung proses penemuan dan pembelajaran. Jika keyakinan dan nilai perlu diubah, jika perubahan muncul dari partisipasi karyawan dalam memecahkan masalah, dan jika tujuan perubahan adalah untuk menciptakan organisasi pembelajar, maka perusahaan konsultan besar yang memberikan solusi paket yang elegan tidak akan selalu berhasil. 8 tahapan untuk mentransformasi organisasi. Yang pertama, membangun rasa urgensi, lalu bentuk koalisi pemandu yang kuat, selanjutnya mengembangkan visi dan strategi, lalu komunikasikan visi untuk transformasi, memberdayakan tindakan, yang keenam menghasilkan jangka pendek, yang ketujuh konsolidasi keuntungan dan hasilkan lebih banyak perubahan, dan yang terakhir melembagakan pendekatan dan perilaku baru. Ada banyak strategi yang berbeda untuk merencanakan dan melaksanakan upaya transformasional. Salah satu komponen strategis pertama untuk setiap transformasi adalah menciptakan rasa urgensi. Sebuah perubahan situasi antisipatif adalah satu di mana kinerja bisnis saat ini baik, dan ada persepsi umum bahwa ada kemungkinan untuk tetap seperti itu untuk beberapa waktu. Namun, konsultan melihat sesuatu untuk mengindikasikan bahwa kinerja dapat menurun di masa mendatang jika tindakan pencegahan tidak dilakukan. Strategi turnaround ini sering melibatkan restrukturisasi dan reorganisasi total, atau merupakan awal dari restrukturisasi besar dan biasanya mempengaruhi semua fungsi dan aktivitas perusahaan. Untuk menerapkan strategi ini dilakukan beberapa tahap, yaitu
visualisasikan di mana perusahaan Anda seharusnya, rencanakan strategi yang tepat, menerapkan perubahan, fokus, dan pantau rencana. Kesalahan yang harus dihindari dalam transformasi, pertama-tama, manajer dan konsultan seringkali berfokus secara berlebihan pada penyusunan rencana perubahan yang sempurna dan kurang mendukung penerapannya serta menghilangkan hambatan organisasi dan budaya terhadap visi baru dan perubahan strategis. Selain itu, upaya transformasi cenderung lebih fokus pada aktivitas daripada hasil. Dengan perubahan yang didorong oleh hasil, perusahaan hanya memperkenalkan inovasi yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Program yang digerakkan oleh hasil melewati persiapan yang panjang dan membidik keuntungan yang cepat dan terukur dalam waktu yang singkat. Pertama, dalam transformasi organisasi terjadi ketika manajemen gagal melibatkan mereka yang secara langsung dipengaruhi oleh upaya transformasional. Meskipun perencanaan harus top-down, implementasi umumnya bekerja paling baik bila dilakukan dari bawah ke atas. Juga upaya untuk meningkatkan hasil bisnis dengan mengorbankan kualitas hidup karyawan dan aspek sosial cepat atau lambat mengarah pada kegagalan. Akibatnya, manajemen gagal menciptakan koalisi pemandu yang cukup kuat. Minimal untuk berhasil dalam transformasi organisasi, pemangku kepentingan perusahaan dan konsultan manajemen harus memulai proses dengan mendapatkan pemimpin terbaik yang memiliki visi dan dapat menginspirasi, memotivasi, bertindak tegas dan cepat, melatih dan membangun semangat tim. Sekian review dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.